Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang lembut dan penuh kasih sayang. Dalam berbagai hadis, Rasulullah pun digambarkan sebagai lelaki romantis yang kerap memanjakan istrinya. Setidaknya terdapat 14 bentuk keromantisan dan kemesraan Nabi Muhammad SAW kepada sang istri. Lantas, apa sajakah bentuk keromantisan dan kemesraan Nabi Muhammad SAW kepada sang istri, dan bagaimanakah bunyi dalilnya? Simak ulasannya dengan menonton video ini sampai habis. Namun, alangkah baiknya untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Bagikan juga video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. 14 bentuk keromantisan dan kemesraan Nabi Muhammad SAW kepada sang istri beserta dalilnya. Menempelkan mulut pada bekas makan dan minum istri. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, terkadang Rasulullah SAW disuguhkan sebuah wadah air kepadanya, kemudian aku minum dari wadah itu, sedangkan aku dalam keadaan haid. Lantas Rasulullah SAW mengambil wadah tersebut dan meletakkan mulutnya di bekas tempat minumku. Terkadang aku mengambil tulang yang ada sedikit dagingnya, kemudian memakan bagian darinya. Lantas Rasulullah SAW mengambilnya dan meletakkan mulutnya di bekas mulutku. Hadis riwayat Ahmad. Kecupan mesra. Bentuk keromantisan Rasulullah SAW lainnya yaitu memberikan kecupan mesra kepada sang istri. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sungguh Nabi SAW ketika mencium salah satu istrinya, beliau mengecup lidahnya. Hadis riwayat Maqdisi. Tidur di pangkuan istri. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, dahulu Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di pangkuanku, kemudian membaca Al-Quran, sedangkan aku dalam keadaan haid. Hadis riwayat Abu Dawud, Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah. Membelai istri. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, hampir setiap hari Rasulullah SAW mengunjungi semua istrinya, lantas mendekatinya satu persatu di tempatnya. Kemudian Rasulullah SAW mencium dan membelainya tanpa bersetubuh atau berpelukan. Aisyah berkata, lantas beliau menginap di rumah istri yang mendapat gilirannya. Hadis riwayat Daruqutni, Imam Al-Hakim, Abu Dawud, dan At-Tabrani. Mengantar istri. Diriwayatkan dari Ali bin Husain radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Nabi SAW berada di Masjid Nabawi, sedangkan istri-istrinya ada di dekatnya, kemudian mereka pulang. Rasulullah bersabda kepada Safiyah binti Huyai, jangan buru-buru agar aku bisa pulang bersamamu. Hadis riwayat Bukhari. Berbincang dengan istri di luar. Rasulullah SAW diketahui kerap kali jalan malam-malam dan membincangkan banyak hal. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dalam sebuah hadis panjang tentang kebiasaan Rasulullah SAW keluar kota membawa istri. Nabi SAW ketika malam hari berjalan bersama Aisyah, berbincang dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengajak istri keluar kota.
Dikatakan sebelumnya, Nabi Muhammad SAW memiliki kebiasaan membawa istri saat pergi keluar kota. Rasulullah SAW selalu membawa salah satu istrinya dengan cara diundi saat pergi keluar kota, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW itu ketika hendak bepergian akan mengundi di antara istri-istrinya. Siapapun undiannya yang keluar, maka beliau akan pergi bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengajak istri makan di luar. Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anha. Seorang lelaki Persia yang merupakan tetangga Nabi SAW mempunyai kuah kaldu paling sedap. Kemudian dia membuat makanan dan mendatangi Nabi SAW lantas mengundangnya untuk makan. Sedangkan Aisyah berada di samping Nabi. Kemudian Nabi SAW berkata, "Yang ini bagaimana?" Ia menunjuk Aisyah dan berkata, "Tidak." Kemudian memberi isyarat kepadanya, "Bagaimana dengan ini?" Dia berkata, "Tidak." Kemudian Nabi memberi isyarat yang ketiga kalinya dan bersabda, "Ini bersamaku?" Kemudian ia berkata, "Ya." Hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Ya'la, dan Darimi. Menenangkan amarah istri dengan cara unik. Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Lailah meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah marah, maka Nabi SAW mencubit hidungnya dan berkata, "Wahai Uwaisi, katakanlah, ya Allah, Tuhan Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan di hatiku, dan selamatkanlah aku dari fitnah yang menyesatkan." Menggunakan panggilan khusus. Nabi Muhammad SAW suka memanggil Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan kecil, "Ya Aisyah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. "Ya Uwaisi." Hadis riwayat Ibnu Sunni. Tidak hanya memenggal huruf akhir atau panggilan kecil, Nabi Muhammad SAW juga memiliki panggilan khusus untuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang tertuang dalam banyak riwayat hadis seperti Ibnu Majah, An-Nasai, At-Tabrani, Baihaqi, hingga Al-Hakim. Rasulullah SAW memanggil Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan Humaira, yang artinya adalah putih kemerah-merahan. Ibnu Atsir menyebutkan dalam An-Nihayah, beliau Rasulullah SAW sering memanggilnya Aisyah ya Humaira, yang merupakan bentuk tasghir, panggilan kecil dari hamra atau merah, sedangkan yang dimaksud adalah putih. Ibnul Jauzi menyebutkan dalam Kasyiful Musyukil, orang Arab berkata, wanita yang merah artinya putih. Qadhi Iyad menyebutkan dalam Masyarikul Anwar, perkataan beliau kepada Aisyah ya Humaira adalah bentuk tasghir, panggilan kecil, kasih sayang, dan cinta. Mengusap air mata istri. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, suatu ketika Sofiyah bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan, sedangkan hari itu adalah bagiannya, tetapi Sofiyah sangat lambat sekali jalannya. Lantas Rasulullah SAW menghadap kepadanya, sedangkan ia menangis dan berkata, "Engkau membawaku di atas unta yang lamban." Kemudian Rasulullah SAW menghapus air mata Sofiyah dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Nasai. Mandi bersama.
Riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dahulu aku mandi junub bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari satu bejana di mana tangan kami bergantian mengambil air di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hibban mencantumkan riwayat tambahan, sedangkan tangan kami saling bertemu atau bersentuhan. Disisir istri. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu aku menyisir rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedangkan aku dalam keadaan haid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengutamakan wanita atau ladies first. Bentuk keromantisan Nabi Muhammad SAW yang terakhir yakni ladies first. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis perjalanan pulang dari penaklukan Khaybar. Kami keluar menuju Madinah. Anas berkata, aku melihat Rasulullah SAW menyiapkan tempat duduk Syafiyah di belakangnya dengan kain. Kemudian ia duduk di dekat untanya dan memosisikan lututnya. Lantas Safiyah meletakkan kakinya di atas lutut beliau hingga naik ke unta. Hadis riwayat Bukhari. Dari kumpulan beberapa hadis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan pribadi yang romantis, mesra, dan sangat pengertian kepada istrinya. Semoga video ini mampu memberikan suasana baru dalam kehidupan rumah tangga sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.